Halo guys, jadi hari ini tanggal 15 September 2020 di mana saya akan membantu kalian dalam memprediksi harga emas pergerakannya itu mau kemana-kemana aja gitu ya. Bagaimana penjelasannya? Simak terus. Jadi bagi kamu yang belum nonton video-video saya sebelumnya, bisa nonton. Di sana ada banyak tips bagaimana cara beli emas agar untungnya lebih maksimal. Harus beli yang bagaimana, seperti apa, itu ada semua. Bisa cek di video saya sebelumnya. Dan bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang. Karena saya tidak selalu membuat video. Kadang saya hanya status update. Contoh, diklik di komunitas itu, kamu klik ini, tabnya bisa dilihat. Jadi pergerakan emas itu mau di angka berapa aja range ya, saya update di situ ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Jadi kalau dilihat dari grafik analisisnya saja, pergerakan harga emas ini masih naik. Karena kalau dilihat kemarin masih tutupnya di atas 1950 US dollar per troy ounce, yang artinya akan mencoba ke 1977 US dollar per troy ounce. Nah, ketika nanti misalkan harga emas ini pergerakannya di atas 1977 US dollar per troy ounce, berarti akan kembali mencoba di atas 2000 per troy ounce. Seperti itu kalau dari grafik analisisnya. Tapi ini tanggal 15 sampai 16 September, The Fed melakukan meeting, yaitu FOMC meeting. FOMC, apa itu FOMC? FOMC adalah Federal Open Market Committee, di mana yang anggotanya adalah pejabat-pejabat yang ada di Federal Reserve atau The Fed. Nah, FOMC meeting inilah yang mempengaruhi pergerakan harga emas nantinya. Jadi dari FOMC meeting ini hasilnya apa, itu dapat mempengaruhi apakah harga emas akan jadi naik atau turun. Tapi ingat, tetap ada tergantung dari newsnya. Hasil dari FOMC meetingnya ini apa gitu ya. Bagi kamu yang belum tahu FOMC meeting ini ngapain, nah FOMC meeting ini dia membahas tentang inflasi yang terjadi. Jadi FOMC meeting ini membahas bagaimana sih strategi untuk menghadapi inflasi. Jadi kira-kiranya begini, FOMC meeting ini dia ngomongin tentang strategi untuk mengatasi inflasi kan. Nah, hasilnya adalah menetapkan suku bunga. Nah, suku bunganya buat apa? Suku bunganya ini supaya melawan inflasi. Jadi mereka misalkan mengumumkan strategi mereka ini mau naikin suku bunga atau turun suku bunga, pengaruhnya terhadap harga emasnya apa? Contoh misalkan mereka mengumumkan bahwa ini suku bunga mau dinaikin, berarti ketika suku bunga naik, harga emas akan koreksi turun ya. Saya ulangi, jika suku bunga nanti hasilnya naik, maka harga emas akan turun koreksi. Begitu pula sebaliknya, misalkan pengumumannya suku bunga dipangkas atau turun, berarti harga emasnya jadi naik. Seperti itu ya. Terus ada yang tanya, bro, kok bisa kayak gitu? Suku bunga naik, terus kok emas turun? Begitu pula sebaliknya, suku bunga turun, kok bisa emas naik? Gimana ceritanya? Ceritanya begini, ketika suku bunga naik, kita ngomongnya di Amerika ya, nanti semua itu yang kita ngomongin di Amerika. Ketika suku bunga di Amerika naik, maka orang-orang itu akan menabung di bank karena suku bunganya naik, jadi emas turun. Nah, begitu pula kalau misalkan suku bunganya dipangkas atau suku bunganya turun, berarti orang nggak mau nabung. Berarti uangnya kemana? Uangnya ditarik, ditaruh ke emas, ditabungannya ke emas, bukan di bank. Jadi itu penjelasannya. Nah, jadi ini tergantung nanti FOMC meeting ini keluarnya kebijakannya apa ya guys. Jadi itu akan mempengaruhi pergerakan emas akan naik atau turun. Misalkan contoh nanti hasil dari FOMC meeting ini, misalkan ya hasilnya jelek terhadap harga emas, maka harga emas ini akan mencoba turun di 1922 US dollar per troy ounce. Misalkan nanti dia menembus angka itu, 1922 US dollar per troy ounce tembus, maka akan mencoba di bawah 1900 US dollar per troy ounce-nya. Jika hasil dari FOMC meetingnya ini buruk terhadap emas, maka emas ini akan mencoba turun ke 1922 US dollar per troy ounce. Nah, jika angka ini tercapai, jika angka 1922 US dollar per troy ounce ini tercapai, maka emas akan mencoba kembali turun di bawah 1900 US dollar per troy ounce-nya. Sebaliknya, kalau misalkan hasil dari FOMC meeting ini menjadi sentimen positif terhadap emas, maka emas akan mencoba ke 1977 US dollar per troy ounce. Dimana kalau misalkan emas bisa di atas 977 US dollar per troy ounce, dia akan mencoba kembali ke 2000 US dollar per troy ounce-nya. Oke, bagi kamu yang ada pertanyaan
penasaran langsung komen aja. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang biar kamu nggak ketinggalan info-info dari saya dan tips-tips seputar emas, cara investasi emas yang paling maksimal tentunya bagaimana akan saya update di channel ini. Thank you for watching and see you on the next video.